Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan sampai kalian diberikan keturunan. Akan tetapi Mimin berharap keturunan kalian tidak seperti bocah di film kali ini. Loh Min, emangnya kenapa? Ya, karena pada kesempatan yang kesekian kalinya ini, Mimin akan menyajikan kepada kalian sebuah cerita horor, di mana cerita ini akan menceritakan seorang bocah yang dibesarkan oleh pasangan yang bahagia, namun mandul. Si bocah sendiri bukanlah bocah sembarangan, karena memiliki kekuatan super layaknya Homelander, bahkan memiliki sifat yang mirip-mirip. Tentu saja banyak dari kalian yang sudah pernah menonton film ini, akan tetapi bodoh amat selama menyenangkan untuk dibuat, kenapa tidak? Jadi langsung saja, ini dia, Brightburn 2019. Cerita ini dimulai dengan sepasang kekasih bernama Kyle dan juga Tori yang sedang bersiap untuk bermain. Akan tetapi saat akan melakukannya, tiba-tiba Tori merasakan sebuah getaran dan yang terjadi. Rupanya getaran tersebut berasal dari jatuhnya benda aneh dari langit yang membawa seorang bayi. Dikarenakan mereka berdua mandul, mereka pun mengambil dan memelihara si anak yang diberi nama Brandon Breyer. Singkat cerita, 10 tahun pun berlalu, dan kini Brandon sudah beranjak gede. Namun masih saja suka untuk bermain petak umpet dengan ibunya Tori. Di sekolah sendiri ketika sedang belajar, Brandon malah asik menggambarkan sebuah logo BB, seperti namanya sendiri, yakni Brandon Breyer. Si guru yang juga merupakan bibinya bernama Marile kemudian menanyakan pertanyaan kepada Brandon dan dijawab dengan sangat detail. Akan tetapi kecerdasannya tersebut malah mendapatkan bulian dari seorang anak yang iri. Untung saja Brandon masih memiliki crush bernama Caitlin yang memintanya untuk tetap tenang. Singkat cerita, ketika malam hari, Tori yang melihat Brandon sudah tertidur lelap, dia pun mulai untuk melukis. Akan tetapi tanpa Tori sadari, kapsul yang membawa Brandon mulai menyala dan membuat Brandon mengalami kejang-kejang hingga melakukan lompatan keluar rumah. Mendengar ada suara benda jatuh, Tori pun langsung saja mengecek keluar rumah. Dirasa ada sesuatu yang aneh dari dalam lumbung. Tori pun langsung saja pergi untuk mengecek. Dan rupanya keanehan tersebut berasal dari Brandon yang secara tidak sadar sedang mencoba untuk membuka pintu ruangan rahasia tempat disimpannya kapsul luar angkasa milik dirinya. Tori kemudian menenangkan Brandon dan mengantarkannya kembali ke dalam kamar untuk tidur. Tak lama setelah itu, Kyle pun pulang dan Tori langsung menyembunyikan apa yang terjadi. Tori bilang kalau Brandon hanyalah tidur sembari berjalan. Keesokan harinya sebagai anak yang baik, Brandon membantu ayahnya. Kyle juga meminta tolong supaya Brandon memotong rumput karena dia akan pergi untuk memancing. Brandon kemudian langsung saja mencoba menyalakan mesin pemotong rumput yang sudah tua itu. Namun dikarenakan macet, Brandon pun melemparkan mesin tersebut. Brandon pun seketika dibuat terkejut dengan apa yang baru saja dia lakukan. Seakan masih tidak percaya dengan yang terjadi, dengan nekatnya Brandon malah melakukan hal seperti ini. Malam harinya karena sudah berulang tahun, Brandon, Kyle, Tori, dan juga pamannya bernama Noah, serta bibinya Marile langsung saja merayakan ulang tahun dari Brandon. Akan tetapi di sini dengan gabutnya Noah malah memberikan hadiah ulang tahun berupa sebuah senjata kepada Brandon yang langsung diamankan oleh Kyle karena tentu saja hal itu berbahaya. Akan tetapi Brandon malah melawan ayahnya dengan meminta supaya dikembalikan hadiah miliknya. Pada akhirnya ulang tahun tersebut pun berakhir dengan kacau. Di rumah, Kyle dan juga Tori yang merasa kalau anaknya kini sudah beranjak dewasa dan mulai berubah. Akhirnya mereka memutuskan untuk berkemah saja, sembari memperbaiki hubungan dengan Brandon.
Keesokan harinya, mereka sekeluarga langsung saja bersiap untuk berkemah. Akan tetapi, Kyle yang melihat Brandon sedang termenung sembari makan. Kyle pun dibuat terkejut ketika dia tahu kalau anaknya tersebut sedang menggigit garpu, hingga garpunya menjadi bengkok. Setelah itu, Tori dan juga Kyle menemukan lembaran iklan bra di kasur milik Brandon. Mereka pun berpikir kalau kini anak mereka sudah beranjak dewasa. Akan tetapi mereka juga menemukan hal yang aneh berupa gambar-gambar organ manusia. Singkat cerita, mereka pun pergi untuk berkemah. Di waktu yang pas tersebut, Kyle mengajak Brandon untuk berbincang mengenai perasaan terhadap wanita yang disukai oleh Brandon, serta memberikan sex education yang tidak begitu mengedukasikan. Singkat cerita, ketika malam hari dan Tori terbangun dari tidurnya, dia melihat kalau Brandon sudah tidak ada di ranjang. Dia pun keluar untuk mencari Brandon. Sementara itu, rupanya Brandon sedang mendatangi Kathleen di kamarnya dan membuat Kathleen menjadi sangat ketakutan. What's wrong? What's wrong? Honey, there's no one here. Brandon Greyer. Kembali kepada Tori dan juga Kyle yang sedang mencari Brandon. Dan yang terjadi, keesokan harinya setelah pulang berkemah, Kyle mendengar suara gaduh di kandang ayam. Kyle pun mengira kalau itu merupakan serigala sehingga dia pergi dengan senjata untuk mengecek. Ketika datang, Kyle dibuat heran dikarenakan kegaduhan tersebut berasal dari Brandon yang sedang membuat para ayam ketakutan. Dan ketika ditanya, Brandon pun hanya menjawab dengan tatapan dingin kalau dia baik-baik saja. Setelah itu, ketika sedang beristirahat, Kyle kembali mendengar suara kegaduhan dari kandang ayam. Akan tetapi kali ini ketika dirinya datang untuk mengecek, dia pun dibuat sangat kaget karena seluruh ayamnya sudah tewas dengan kondisi yang sangat menggenaskan. Kyle langsung membangunkan Tori untuk melihat hal tersebut, serta menduga kalau hal ini dilakukan oleh Brandon, sebab dia tadi melihat Brandon yang menatap dingin semua ayam miliknya. Akan tetapi tentu saja Tori tidak percaya dan bilang kalau ini mungkin saja ulah dari serigala. Singkat cerita lagi, ketika sedang bersekolah dan belajar pelajaran penjas, guru meminta supaya satu kelas melakukan permainan kepercayaan, di mana Brandon sendiri disuruh untuk berada di tengah, sementara teman-temannya akan mendorong dan menahannya. Namun di situ Kathleen yang masih jijik dengan Brandon malah tidak menahan Brandon hingga membuatnya terjatuh. Tak hanya itu saja, Kathleen pun mengetahinya dengan bilang kalau Brandon merupakan bocah mesum. Dan ketika akan membantu mengangkatnya, yang terjadi setelah itu. Why? Stop it! Brandon, stop! Tentu saja orang tua dari Brandon langsung saja dipanggil karena sudah mematahkan tangan dari Kathleen, di mana Brandon sendiri akhirnya diberikan hukuman skors. Malam harinya, Kyle dan juga Tori berdebat tentang perilaku dari Brandon yang sangatlah tidak normal seperti anak-anak umumnya. Di situ Tori pun mulai jujur kalau Brandon sempat tidak sadarkan diri dan mencoba untuk membuka gudang tempat mereka menyembunyikan kapsul luar angkasanya. Mendengar hal tersebut, Kyle menjadi semakin khawatir kalau anak yang mereka adopsi merupakan anak Dajjal. Di samping itu, Brandon yang kembali mendengarkan suara-suara aneh yang berasal dari kapsul. Dia pun pergi dan menghancurkan kunci tempat kapsulnya berada dan mulai mengucapkan kata-kata yang aneh. Tori sendiri yang sedang mencari informasi di internet mengenai kejadian jatuhnya meteor di hari ketika Brandon datang, seketika dia pun melihat cahaya merah dari dalam lumbung. Merasa ada yang aneh dan janggal, dia pun pergi untuk mengecek. Ketika sampai, Tori sangat terkejut melihat Brandon yang sedang terbang sembari membaca mantra. Ketika akan menghampirinya, mendadak Brandon jatuh dan membuat tangannya terluka akibat terkena besi dari kapsul. Tori kemudian menceritakan mengenai asal-usul dari Brandon. Mendengar kebenaran tersebut malah membuat Brandon menjadi sangat kecewa karena dirinya ternyata sudah dibohongi oleh kedua orang tuanya. Brandon pun keluar dan mulai berkomat-kamit sampai akhirnya dia mengucapkan kata
ambil alih dunia. Take the world. Setelah itu Brandon mendatangi Caitlin dan mengatakan kalau dia adalah anak yang spesial yang akan menguasai dunia suatu saat nanti. Dan Caitlin harus merahasiakan kekuatannya itu. Kalau tidak, maka dia akan dibunuh. Caitlin sendiri akan diberikan kesempatan untuk hidup karena Caitlin merupakan crush dari Brandon. Brandon pun kemudian memberikan bunga kepada Caitlin dan pergi untuk menghabisi ibu dari Caitlin. Brandon pun menemui ibu dari Caitlin bernama Erica dan langsung mulai meneror dirinya. Awalnya Brandon meneror dengan membuat logonya di seluruh kaca restoran. Kemudian dia membuat pecah lampu hingga melukai mata dari Erica. Barulah setelah Erica panik bahagia dan berlari ke dalam lemari pendingin, Brandon seketika melaser pintu tersebut dan menghancurkan pintunya. Hingga akhirnya singkat cerita, keesokan harinya Brandon pun bangun pagi dan berlaku seperti tidak terjadi apa-apa. Di restoran sendiri sedang dilakukan penyelidikan mengenai Erica yang hilang, serta keadaan restoran yang sangatlah hancur. Seorang sheriff bernama Deaver kemudian menemukan sebuah simbol yang ditinggalkan oleh Brandon. Berganti kembali kepada Brandon, terlihatlah dia sedang melakukan sesi tanya jawab dengan bibinya Marile, yang juga merupakan guru BK. Setelah mengetahui kalau Brandon tidak menyesali perbuatannya yang mematahkan tangan dari Caitlin, Marile pun berencana untuk memberitahukan hal tersebut kepada Tori serta sheriff. Kemudian ketika malam hari, Brandon yang kepikiran soal bibinya Marile yang cepu. Akhirnya dia memutuskan untuk mendatangi rumah bibi Marile dan meminta supaya Marile tidak menceritakan soal perilakunya kepada ibu dan juga sheriff. Kalau tidak, maka akan terjadi hal buruk kepada Marile. Bibi Marile yang merasa ngeri-ngeri sedap dengan perilaku dari Brandon tentu saja langsung menyuruhnya agar pulang. Brandon pun menurut dan pergi. Setelah itu ketika dirinya akan bersantai, Marile malah diteror oleh Brandon dengan merusak lampu sensor halaman belakang, serta juga sudah bersiap dengan kostum dajalnya. Kemudian ketika Brandon sudah bersiap untuk menyakiti Marile, dia pun seketika dibuat teralihkan oleh kedatangan dari paman Noah. Dengan cepat, Brandon pun bersembunyi. Sayang sekali Brandon pun ditemukan oleh Noah dan langsung menyeretnya untuk dibawa pulang ke rumah. Brandon yang masih kecil dan takut dimarahi oleh mamanya, dia pun menolak untuk dibawa pulang. Dan sudah pasti kalian tahu apa yang terjadi. Paman Noah yang tadi sudah memberikan hadiah berupa senjata berburu, kini harus tewas dengan kondisi wajah yang hancur oleh keponakan dajalnya sendiri. Tak lupa Brandon di situ memberikan logonya di lokasi kejadian. Setelah melakukan aksinya itu, Brandon pun kembali ke rumah dan beralasan kepada kedua orang tuanya kalau dia baru saja habis bermain bola dan bajunya sendiri sobek karena terkena bulian dari teman-temannya. Mendengar pernyataan tersebut, Kyle dan juga Tori langsung tahu kalau Brandon telah berbohong. Malam harinya ketika sedang beristirahat, Kyle mendapatkan mimpi buruk ketika dia dan juga Tori pertama kali menemukan bayi Brandon. Namun terlihat kalau bayi tersebut 100% bayi iblis. Karena mimpi buruk tersebut, Kyle pun langsung saja terbangun dan mendapati berita kalau Noah sudah meninggal dalam kecelakaan yang sangat misterius. Mereka pun setelah itu pergi untuk menemui Marile. Mereka juga terkejut ketika tahu kalau Brandon sebelumnya sempat datang menjenguk.
Mereka berdua pun seketika menemui Brandon untuk memberitahukan kematian dari paman Noah. Kyle dan juga Tori semakin dibuat merinding ketika melihat ekspresi dari Brandon yang sangatlah dingin dan terkesan bodoh amat. Karena sudah terlanjur emosi, dengan nada tinggi, Kyle langsung mengatakan kalau Brandon lah yang sudah membunuh Noah. Begitu juga dengan ibu dari Kathleen. Brandon pun membalas dengan mendorong ayahnya hingga kena mental. Karena curiga, Kyle pun langsung saja memeriksa kamar dari Brandon. Dia pun mendapatkan kaos Brandon yang penuh dengan darah. Tentu saja Kyle pun langsung saja memberitahukan Tori tentang kaos yang dia temukan itu. Dan semakin yakin kalau anak mereka merupakan pembunuh super. Akan tetapi bodohnya di sini, Tori masih saja mempercayai kalau Brandon bukanlah pembunuh dan menganggap kalau Kyle hanya mengada-ngada saja. Malam harinya, Kyle mengatakan kepada Tori kalau besok dia akan mengajak Brandon untuk pergi berburu berdua. Tori pun langsung saja sadar kalau maksud dari ajakan tersebut adalah untuk membunuh Brandon. Dengan berat hati, Tori pun setuju dan besok harinya mereka langsung membiarkan Brandon serta Kyle pergi berdua. Sementara itu, Sheriff Deaver yang mengecek pembunuhan Noah, dia pun menemukan kesamaan dengan kasus dari Erica, yakni logo BB yang sama. Dengan cepat dia pun menyimpulkan kalau logo tersebut adalah Brandon Breyer. Dia pun menemui Tori di rumahnya dan menanyakan terkait logo tersebut. Tentu saja Tori mengatakan kalau dia tidak mengetahui apa-apa mengenai logo itu. Setelah Sheriff sudah pergi, dengan cepat Tori mengecek ke dalam kamar dan menemukan buku gambar dari Brandon yang berisikan semua gambar kejahatan yang dia lakukan, serta mendapatkan logo yang sama dengan yang ditunjukkan oleh Sheriff tadi. Berganti di hutan, setelah mendapatkan momen yang pas, dengan berat hati Kyle akhirnya memutuskan untuk menembak kepala dari Brandon. Looks like there's more than one set of tracks. Oh my god, tentu saja peluru tersebut hanya memantul dan membuat Brandon semakin parah. Hingga akhirnya yang terjadi setelah itu. Brandon, please, stop. Sorry. Tori sendiri setelah mendapatkan fakta tersebut, dia pun segera menelepon Kyle dan memberitahukan semuanya. Namun Tori langsung dibuat shock setelah ia menjawab ternyata adalah Brandon, yang bilang kalau ayahnya sudah pergi, alias sudah tewas. Karena ibunya juga sudah mengetahui kejahatan yang dia buat, pada akhirnya, kini giliran Tori lah yang mendapatkan teror oleh Brandon, yang terbang menghancurkan rumah sana-sini. Tori tentunya langsung menelpon polisi untuk meminta bantuan. Dan tak lama setelah itu, Sheriff Deaver pun datang dengan satu polisi untuk memberikan bantuan yang tentu saja tidaklah berarti karena yang terjadi setelah itu. What was that? Setelah dia sudah membantai kedua polisi itu, kini giliran Tori. Di saat-saat dirinya terancam itu, Tori yang teringat dengan besi kapsul yang bisa untuk melukai Brandon. Dia pun bergegas lari ke dalam lumbung untuk mengambil patahan besi kapsul. Akan tetapi setelah sampai, dia pun seketika dibuat shock ketika menemukan jasad dari Erica yang sangatlah Setelah itu, Tori pun memanggil Brandon. Tori langsung memberikan bujukan khas mak-mak yang sempat meluluhkan hati dari Brandon. Kemudian dia pun bersiap untuk menikamnya sampai akhirnya. Kecewa dengan apa yang mau dilakukan oleh ibunya, Brandon seketika saja membawa Tori terbang menembus lumbung, kemudian menjatuhkannya begitu saja.
Setelah itu, untuk menutupi kejahatan yang dia lakukan, Brandon menggunakan pesawat yang lewat sebagai alasannya. Yaps, Brandon membuat pesawat tersebut menabrak rumahnya sendiri dan membuat alibi berita kalau semua orang meninggal akibat kecelakaan pesawat, kecuali dirinya sendiri. Dan cerita film ini pun berakhir dengan berita tentang keganasan dari Brandon yang menghancurkan berbagai tempat dengan menggunakan nama Brian Brown. Gitulah guys. Selain itu, ternyata ada beberapa makhluk yang juga mirip seperti Brandon yang dikirim ke bumi dan memiliki kekuatan, namun datang untuk menguasai bumi. Baiklah teman-teman semuanya, sekian untuk alur cerita dari film horor kali ini. Mimin tidak ingin lagi untuk memberikan teori tentang apa yang terjadi karena sudah banyak yang tahu mengenai teorinya. Berhubung ini juga mah film lama. Hanya saja Mimin ingin mengingatkan supaya kalian subscribe. Kalau tidak maka kalian akan mendapatkan kiriman anak dajjal seperti Brandon. Haha, bercanda guys. Baiklah guys, sekian untuk alur cerita film kali ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata maupun penyampaian kata yang kurang jelas. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tabea.